Gak ada di hadis sholat adalah kewajibanku, nggak ada. Maaf ya, yang alergi pada kata-kata saya, sabar dulu. Nah, apa itu khusu? Khusu itu kata Allah di Quran, allazina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Jadi khusu itu artinya sebuah kondisi yang diawali dengan perjumpaan dengan Tuhan. Beda? Di sini mah nggak kelihatan. Di sini tuh saya tidak bisa bilang kalian itu muslim, nggak bisa. Karena saya tidak bisa bilang kalian muslim dari pakaiannya. Nah, kalian itu kelihatan muslim atau tidak muslim itu di kehidupan. Wajahnya anggun, senyumnya bersahabat. Ya, tidak ada kecurigaan pada orang lain. Bahkan senyumnya bukan hanya dengan mulut, senyumnya sudah dengan mata. Lihat saya semua. Orang yang mengaku beriman, si katak tadi, berbicara di hadapan yang sama-sama mengaku beriman, kasih tepuk tangan nggak? Kasih tepuk tangan. Nambah nggak penyakitnya? Nambah. Itu bahayanya tepuk tangan. Bagi yang ngaku-ngaku, dia merasa makin tidak tahu. Kalau dia itu tidak tahu, semakin tersembunyi ketidaktahuannya. Apalagi jadwal untuk ngasih pencerahan pada orang-orang yang sama-sama tidak beriman, padat sekali. Kira-kira diajarna Kartos. Itu yang di Quran dikatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Penyakitnya tambah parah. Nah, bahasa kedokterannya komplikasi. Makanya di Quran penyakit manusia itu cuma 3. 1, tertutup mata kolbunya. 2, penyakit kulit, penyakit luar. Yang 3, matinya kesadaran. Itu diabadikan 3 penyakit itu dalam Quran surat Ali Imran ayat 49. Saya nggak bahas ya, terlalu panjang ini, 1 slide aja belum. Ini baru 1 baris. Itu nanti kalian cari sendiri. Saya udah kasih referensinya. Ya, cari. Jangan percaya sama saya. Usahakan jangan percaya sama saya. Ya. Walahum azabun alim bima kanu yakzibun. Ini kalimat yang terakhir keren sekali. Bagi mereka ada azab yang sangat pedih disebabkan mereka berdusta. Apa dustanya? Apa dustanya? Ngaku beriman. Itu. Jadi ngaku beriman itu dusta. Dan orang yang di kelompok ini tak bisa ditolong. Mau kalian masuk situ? Yang dapat ditolong atau nggak dapat ditolong? Baik, stop dulu sampai situ. Karena kalau saya teruskan ini jadi kebablasan. Kita balik dulu ke slide yang berikutnya. Ini masih slide pertama, baris pertama. Ya. Yang kedua, siapakah manusia yang tidak dapat ditolong? Yang tidak sadar kalau dirinya sedang berada dalam kegelapan. Orang yang tidak sadar kalau dirinya sedang dalam kegelapan tidak akan merindukan cahaya. Betul? Karena yang merindukan cahaya hanya mereka yang sadar kalau dirinya dalam kegelapan. Yuk, saya kasih contoh sederhana. Masih ingat gak dulu kalian hidup waktu zaman belum ada PLN? Betul? Gelap. Nyaman? Nyaman aja, gak masalah. Anak 11 jadi oke, gak masalah. Tapi begitu sudah ada PLN sekarang sejam 2 jam listrik mati, kalian sudah mulai kelagapan. Betul? Gitu. Nah, ketika seseorang itu tidak sadar kalau dirinya dalam kegelapan, tidak merindukan cahaya. Tapi siapa saja yang sadar kalau dirinya sedang dalam kegelapan, dan orang yang sadar kalau dirinya dalam kegelapan, tentu dia sudah tahu cahaya. Masuk akal? Pasti dia akan merindukan cahaya. Itu yang kedua, yang tidak bisa ditolong. Yang ketiga, ini sudah jelas, yang mengaku beriman.
yang mengaku beriman tidak bisa ditolong. Yang keempat, yang mengaku sudah Islam tetapi belum mengalami Islam. Dan Islam itu sebetulnya adalah pengalaman sebetulnya. Makanya di Quran dikatakan la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali sudah menjadi muslim. Muslim itu orang yang sudah mengalami Islam, bukan yang mengaku Islam. Ngaku gampang? Ngaku gampang. Kalian ngaku presiden juga nggak ada yang larang. Betul? Yang kelima, yang tidak mempunyai kehendak untuk berubah. Kayak patung. Saya yakin kalian yang datang pagi ini ke sini itu orang-orang yang mau berubah. Orang yang tidak mau berubah dan merasa diri seakan-akan sudah di puncak perubahan, nggak ada di sini. Nggak ada bagiannya. Makanya di Quran dikatakan alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanahu ulaika hadahumullah ulaika hum ulul albab. Orang-orang yang tidak mau memasangkan telinganya untuk mendengar, maka dia tidak akan pernah sampai pada hidayahnya Allah. Dan siapa yang tidak sampai pada hidayah, maka dia tidak akan mencapai ulul albab. Itulah orang-orang yang rugi. Ulul albab siapa? Orang yang berhasil mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Luar biasa. Mengingat itu nggak ada suaranya. Hening, bening, dingin. Yang ada suaranya itu menyebut. Kalian itu lucu. Menyebut diklaim mengingat. Dasar. Gak ngerti-ngerti. Karena gak mau berubah. Gitu. Yang puas menyebut air. Selamanya kan gak minum air. Nyebut aja terus. Kalian ketika minum air nyebut-nyebut air? Enggak, lihat. Tuh, cara minum air gini. Ada suaranya? Ada tulisannya? Gitu, minum air. Terasa ke sini. Itu aja kok. Ya. Ulangi lagi. Kita sudah bicara secara mendetail tentang orang-orang yang tidak bisa ditolong. Ya. Jadi ada setidak-tidaknya saya mencatat sini ada 6 kelompok. Yang pertama orang yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. 2 orang yang tidak sadar kalau dirinya sedang dalam kegelapan. 3 orang yang mengaku beriman. 4 orang yang mengaku sudah Islam. 5 yang tidak mempunyai kehendak untuk berubah. Dan yang ke-6 yang tidak tahu terima kasih. Makanya di Quran dikatakan ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jadi orang-orang yang bersyukur pasti akan bertambah terus. Tahu artinya syukur? Syukur itu kebalikan dari kufur. Kalau kufur artinya tertutup, syukur artinya terbuka. Itu ya. Jadi syukur itu orang yang sudah terbuka. Orang yang terbuka itu bisa menerima apapun apa adanya. Itu terbuka namanya. Nah, kalau kalian main tumpengan ketika naik jabatan, itu saya nggak tahu. Itu namanya tumpengan. Kalian kasih judul syukur. Syukur itu jabatan naik, jabatan gak naik, tetap aja bahagia. Itu syukur. Makanya syukur itu harusnya pada saat kalian jabatannya naik, undang teman makan tumpeng. Nah nanti pada saat jabatannya gak naik-naik, malah turun, undang juga teman. Alhamdulillah jabatan saya sekarang turun. Nah itu syukur. Jadi kalian itu selama ini bukan syukuran, tumpengan gitu. Karena mendapatkan yang diinginkan, mendapatkan yang tidak diinginkan kan dibenci sekali. Itu bukan syukur. Itu namanya masih belum terbuka. Paham sekarang? Nah ini wajahnya belum wajah syukur. Baru wajah-wajah yang menendang dan mencengkram. Kalau ada yang diinginkan dicengkram, kalau ada yang tidak diinginkan ditendang jauh-jauh. Itu bukan syukuran, itu namanya kufuran. Ini supaya ngerti aja saya kasih tahu. Nah, sekarang bagaimana cara minta tolong kepada Allah? Ya, sudah dikasih tahu ayatnya. Wasta'inu bisabri wassalah, wasta'inu bisabri wassalah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Cara minta tolong kepada Allah itu kata Allah cukup 2. Yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah sholat.
Awas, kalau bicara sholat, langsung kalian berpikir sholat yang 5 waktu. Itu juga betul, betul. Ya. Tapi sholat itu ada yang lebih keren lagi, tidak 5 waktu. Sholatnya sepanjang waktu, itu yang lebih keren lagi. Sesuai dengan arti sholat. Sholat itu artinya adalah waslat. Waslat itu melekat, merasakan kehadiran Allah, gak usah 5 waktu, sepanjang waktu. Nah, makanya kalau ingin merasakan sholat di dimensi ini harus ikut pelatihan sholat khusyuk. Baru masuk ke situ. Ini baru bunga-bunganya aja supaya gelisah. Karena Allah bilang di ayat ini, wa innaha lakabiratun ila alal khosiin. Tidak akan bisa kamu minta tolong dengan sabar dan sholat, karena itu amat berat, kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Nah, khusyuk itu bukan konsentrasi, khusyuk itu bukan memfokuskan pikiran. Ini yang masalah. Banyak orang-orang sok tahu bilang khusyuk konsentrasi, menciptakan bahasa sendiri. Tafsir Quran bil Quran itu yang benar. Makanya kata khusyuk karena itu bahasa Rob harus dijelaskan oleh Rob. Itu kan, masih ingat kajian kemarin? Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ar-ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jika ada orang bertanya tentang ruh, katakanlah ruh itu urusan Tuhan. Kalau ruh urusan Tuhan, jangan tanya pada yang selain Tuhan. Gitu. Bukan tidak boleh belajar ruh. Selama ini kan konyol. Karena ruh urusan Tuhan, udah gak usah belajar ruh. Kalau ruh itu urusan Tuhan, maka cara belajarnya ke Tuhan. Gitu, jangan ke hantu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Karena kamu itu tidak diberi ilmu kecuali yang sedikit. Nah, yang sedikit itu adalah kunci pembuka mata kalbu agar kita bisa ketemu Tuhan. Baru belajar ruh pada Tuhan, baru ngerti. Itu yang disebut dengan kecerdasan melampaui batas, yaitu batas pikiran. Karena tidak mungkin belajar tentang ruh pakai logika, apalagi pakai filsafat, tersesat. Belajar tentang ruh harus pakai ilmu, namanya ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat tidak sama dengan tasawuf, tidak sama juga dengan filsafat. Tasawuf itu nggak ada zaman Rasul, nggak ada. Rasul cuma mengatakan awwaluddin ma'rifatullahi ta'ala wa rasulih. Awalnya agama mengenal Tuhan. Makanya Nabi Muhammad bilang dalam sebuah hadis, ma'rifat adalah modalku, akal pikiran sumber agamaku. Maka orang yang sudah diterangi cahaya ma'rifat, akal pikirannya dia sumber agama, bukan penghambat agama. Nah, ada orang yang akal pikirannya jadi penghambat untuk majunya spiritual karena belum terterangi oleh cahaya ma'rifat. Lihat itu 17 hadis Nabi. Dalam buku Sejarah Muhammad yang ditulis oleh Haikal, itu dijelaskan tentang 17 hadis itu. Ma'rifat adalah modalku, akal pikiran sumber agamaku, rindu adalah kendaraanku, jihad adalah perangaiku. Kan terus. Yang terakhir, sholat adalah hiburanku. Jadi Nabi Muhammad mah sholat teh hiburan. Kalian sholat? Kalian sholat? Lagi hiburan nih. Begitu sholat, jam 12 asa cikeneh geus adan deui. Beratnya sholat teh. Karena nggak ngerti, nggak tahu rasanya, karena nggak pernah belajar. Jadilah sholat jadi kewajiban. Padahal Nabi bilang sholat adalah hiburanku. Gak ada di hadis sholat adalah kewajibanku, nggak ada. Maaf ya, yang alergi pada kata-kata saya, sabar dulu. Nah, apa itu khusyuk? Khusyuk itu kata Allah di Quran, allazina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Jadi khusyuk itu artinya sebuah kondisi yang diawali dengan perjumpaan dengan Tuhan. Beda? Oh, setahu saya khusyuk adalah konsentrasi. Ya setahu lu. Tapi setahu Allah khusyuk itu adalah suatu kondisi di mana ingatan seseorang bisa ingat kepada Allah karena sudah diawali dengan mulaqu rabbihim, perjumpaan dengan Tuhan. Masuk akal? Nah, gitu. Harus masuk akal ya. Lalu ayat lain Allah mengatakan in yang surkum, ya, in yang surkumullahu fala ghalibilakum. Jika Allah menolong kamu, maka tak ada orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu, maka siapapun gerangan yang dapat menolong kamu daripada Allah sesudah itu siapa? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Jadi ayat ini sedang menjelaskan kepada kita bahwa
Allah itu bisa menolong seseorang, bisa tidak menolong seseorang. Allah itu bisa menolong seseorang, bisa juga membiarkan seseorang. Nah, pertanyaannya, siapa yang akan ditolong Allah menurut ayat ini? Sudah jelas tadi, yang ingin menolong dirinya sendiri. Dan siapa yang dibiarkan oleh Allah? Kriterianya sudah jelas. Dari 6 kriteria tadi sudah jelas, yaitu orang yang tidak mau menolong dirinya sendiri. Maka ayat ini dipungkas dengan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin, ya. Dan orang-orang beriman itu hanya bertawakal kepada Allah. Siapa yang bertawakal kepada Allah? Yang beriman, yang sudah tahu Allah. Yang belum tahu Allah, bagaimana bertawakal kepada Allah? Allahnya aja nggak tahu. Gitu. Maka begitu dia jadi orang beriman dan dia bertawakal kepada Allah, ya jelas dong dia akan ditolong Allah. Nah, hati-hati kata-kata ditolong Allah, karena salah kaprah lagi. Ditolong Allah sering dikatakan, wah, kalau Allah mengkabulkan semua doa saya, berarti Allah menolong saya. Nah, itu kayaknya kalian dari dulu di rumah gak nambah-nambah buku agamanya, ya. Iya, itu aja buku itu, kumpulan doa-doa mustajab. Paling banter nambah mujarobat, ya. Jadi nggak perlu lagi ya beli buku kumpulan doa-doa mustajab. Kenapa? Sudah selesai. Kalau orang sudah mencapai tingkat Islam yang sesungguhnya, dia sudah pasrah kepada Allah, dia sudah tidak mau lagi mengatur-ngatur Allah supaya mengikuti keinginan. Dia menerima apa saja yang sudah menjadi kepastian dari Allah sebagai kebenaran. Tidak terjebak benar salah, tidak terjebak baik buruk. Itulah yang disebut dengan muslim. Kalian muslim bukan? Muslim bukan? Berarti non muslim dong. Jadi muslim dan non muslim itu selama ini salah tempat. Ketika kita pasrah kepada Allah, nerima apapun yang terjadi, bahagia, muslim. Ketika kita selalu protes ke Allah, gak nerima, kunaon kia-kia teuing, itu namanya non muslim. Jadi siapa muslim dan non muslim? Nah loh, kamu juga kadang muslim, kadang non muslim. Gitu ngaji. Non muslim batur. Kumaha, gak naik kelas terus. Ini sekarang sedang jadi muslim atau non muslim? Di sini mah nggak kelihatan. Di sini tuh saya tidak bisa bilang kalian itu muslim, nggak bisa. Karena saya tidak bisa bilang kalian muslim dari pakaiannya. Nah, kalian itu kelihatan muslim atau tidak muslim itu di kehidupan. Wajahnya anggun, senyumnya bersahabat. Ya, tidak ada kecurigaan pada orang lain. Bahkan senyumnya bukan hanya dengan mulut, senyumnya sudah dengan mata. Matanya penuh dengan persahabatan. Selalu berbaik sangka pada setiap orang. Dirindukan banyak orang, muslim. Penuh curiga. Senyumnya miring ke kiri, ke kanan gak ada. Ya toh? Iya, kalau ngomong menyakitkan. Kalau bicara penuh dengan fitnah dan hoax. Bagi saya sih yang kayak gitu non muslim. Jadi muslim dan non muslim itu sebetulnya ditujukan ke dalam diri kita sendiri. Stop menunjukkan pada orang lain. Kan tidak elok di sebuah kumpulan kita sedang bersama dengan orang-orang. Kadang-kadang saya mohon maaf, di acara resmi kan suka ada begini. Saya akan memimpin doa. Ya, untuk yang non muslim silahkan sesuai dengan kepercayaan masing. Kan gak enak gitu. Gak enak. Mau mimpin doa sudah mendiskreditkan orang lain kan gitu. Itu acara resmi dan ini sering terjadi. Saya kalau saya ada di posisi itu, gak enak. Untung aja mereka yang dibilang begitu gak langsung bubar. Kalau gitu saya mau keluar aja, gak ikutan doa Anda. Gimana kalau begitu? Doa gak? Lah mau doa aja yang universal, karena Allah tuh mengerti semua bahasa. Ya salah sendiri Anda doanya pakai bahasa tertentu yang tidak mengerti orang. Kenapa sih doanya tidak begini aja? Semoga semua Anda yang di ruangan ini berbahagia gitu. Gitu aja kan? Betul? Kan doanya singkat tapi padat.
udah mendiskreditkan orang, kemudian doanya pun hanya untuk kelompok tertentu.